بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada hadis 4141. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-khamru, minuman keras itu, ummul fawahish, adalah induknya kekejian-kekejian, wa akbarul kabair, dan termasuk dari paling besarnya dosa besar. Man syaribaha, barang siapa yang minum minuman keras, waqa'a, dia menzinai ala ummihi, ibunya, wa khalatihi, dan bibinya, wa ammatihi, dan tantenya. Ammah bibi dari bapak, khalah bibi dari ibu. Hadis ini menunjukkan jeleknya minuman keras, disebut induk segala perbuatan keji karena dia mengumpulkan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Gara-gara mabuk kemudian bertengkar, gara-gara mabuk kemudian membunuh, gara-gara mabuk kemudian berzina, ini mengumpulkan. Jadi sesuatu yang mengumpulkan itu disebut dengan istilah ummun. Misalnya ummul khair, mengumpulkan kebaikan, ummus syarr, mengumpulkan keburukan. Nah, di sini ummul fawahish, mengumpulkan kekejian-kekejian. Siapa yang menenggak minuman keras, dia menzinai ibunya sendiri. Kenapa? Orang mabuk, nggak tahu di depannya ada perempuan, dikira istrinya, nggak sadar, dikumpuli, ternyata ibunya sendiri. 42. Al-khamru ummul fawahish, minuman keras adalah induknya segala kekejian, wa akbarul kabair, termasuk dosa besar. Wa man syaribal khamra, siapa yang minum minuman keras, tarakas salah, dia akan meninggalkan salat, wa waqa'a ala ummihi, dan mengumpuli ibunya, wa ammatihi wa khalatihi, dan bibinya dan tantenya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis sebelumnya. 43. Al-khamru, minuman keras itu, min, dari hataini, dua ini, asyajaraitaini, dua pohon, yaitu an-nakhlah, pohon kurma, wal imnabah, dan pohon anggur. Hadis ini bukan membatasi bahwa minuman keras itu khusus dari dua pohon ini, tapi ini istilahnya adalah kharaja makhrajal ghalib. Biasanya minuman keras itu dari kurma dan anggur. Tapi dari apapun juga, kalau dia melenyapkan akal, maka disebut sebagai minuman keras. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, beliau mengatakan al-khamru ma khamaral aqla. Yang disebut minuman keras itu adalah segala yang menutupi akal atau melenyapkan akal. Ini perkataan Sayyidina Umar. Maka apapun, dari bahan apapun, kalau diminum menyebabkan mabuk, maka disebut sebagai khamar. Tapi memang di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Perselisihannya antara jumhur ulama dengan mazhab Hanafi. Kalau jumhur ulama berpendapat semua yang memabukkan, maka sedikit atau banyak haram. Meskipun sedikit tidak menyebabkan mabuk, tapi kalau banyak mabuk maka ikut haram. Tapi kalau kata Hanafi, yang seperti itu hanya yang dari inab, dari anggur saja. Satu tetes tidak mabuk, satu gelas mabuk, satu tetes haram. Itu kalau dari anggur. Tapi kalau dari selain anggur, kata mazhab Hanafi, yang penting tidak mabuk, enggak apa-apa. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi tidak sesuai dengan penjelasan Sayyidina Umar tadi, bahwa al-khamr ma khamar al-aqla, maka tidak harus dari anggur.
44 al-khamru ummul khaba'ith faman syaribaha barang siapa yang menenggak minuman keras lam tuqbal tidak diterima salatuhu salatnya arba'ina yauman selama 40 hari. Kenapa dikatakan oleh para ulama bahwa minum minuman keras, maka minuman kerasnya itu meresap ke dalam dagingnya selama 40 hari. Maka selama 40 hari itu juga tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata, kalau dia mati wahya fi batnih, sementara miras tadi masih di dalam perutnya, mata dia mati mitatan jahiliyah, seperti mati jahiliyah. Maksudnya mati di atas kesesatan. Demikian dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala. 45 al-khilafatu, khilafah itu fi Quraisyin, hanya pada orang-orang Quraisy. Jadi yang berhak menjadi khalifah itu hanya orang-orang Quraisy saja. Selain Quraisy tidak bisa menjadi khalifah. Wal hukmu, dan sementara qada itu adalah fil ansor, untuk orang-orang ansor. Kenapa? Karena qada itu memerlukan kecerdasan dan fikih yang kuat. Nah, sementara ahli fikihnya para sahabat rata-rata dari kalangan ansor. Misalnya Mu'adz bin Jabal dan yang lain-lainnya itu orang-orang Ansar, Zaid bin Thabit dan yang lain-lainnya. Wa da'watu, dan adzan itu fil Habasyah, pada orang-orang Ethiopia. Ini karena suaranya keras seperti Sayyidina Bilal. Wal jihadu, adapun jihad, wal hijratu, dan hijrah fil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin, wal muhajirina, dan untuk seluruh muhajirin, ba'du, setelahnya. 46 al-khilafatu, khilafah itu bil Madinah, di kota Madinah, wal mulku, sementara kerajaan itu bisyam, di kota Syam, di negara Syam. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi isinya benar sesuai fakta. Khalifah ada 5, itu semuanya di Madinah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan bin Ali, semuanya di Madinah. Kemudian Ali melengsarkan diri, diserahkan jabatannya kepada Muawiyah. Muawiyah itu tinggalnya di Syam. Nah, maka ini hadis meskipun anggaplah dhaif, tapi isinya sesuai dengan fakta. 47 al-khilafatu, khilafah itu ba'di, setelah saya wafat, fi ummati, pada umatku, 30 sanatan, lamanya 30 tahun. Thumma, kemudian mulkun, kerajaan, ba'da dzalika, setelah itu. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang disebut sebagai dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata betul-betul Khulafaur Rasyidin itu masanya hanya 30 sanah, 30 tahun saja. 30 tahun itu sudah diperinci oleh para ulama. Ini rinciannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu rincinya 2,3 tahun, maksudnya 2 tahun 3 bulan. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10,6 tahun, 10 tahun 6 bulan. Sayyidina Uthman menjadi khalifah selama 11,11 tahun, 11 tahun 11 bulan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ini kalau ditotal adalah 29 tahun. Padahal Nabi mengatakan tadi berapa? 30 tahun. Nah, ternyata ini 29 tahun lebih 7 bulan. Berarti masih sisa 5 bulan. Nah, 5 bulan ini khilafahnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sehingga pas ini kalau digabungkan 5 khalifah ini adalah totalnya 30 tahun. Memang yang populer Khulafaur Rasyidin itu hanya 4, tapi sebagian ulama mengatakan Khulafaur Rasyidin 5 berdasarkan hadis ini. Karena Hasan bin Ali dia masih dalam 30 sanah, 30 tahun yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kok Sayyidina Hasan tidak disebut sebagai Khulafaur Rasyidin? Dianggap hanya 4 saja. Karena masanya terlalu sedikit itu, yaitu hanya 5 bulan atau 6 bulan menurut sebagian ulama yang lain. Thumma mulkun, kemudian kerajaan. Kenapa disebut kerajaan? Karena sudah tidak lagi mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu dulu di masa Nabi itu tidak pernah memberikan khilafah kepada putranya, itu nggak pernah. Jadi Rasulullah nggak pernah nunjuk anaknya nanti yang jadi khalifah anak saya atau cucu saya, nggak pernah. Nah ketika Muawiyah menjadi khalifah, dia menunjuk anaknya Yazid sebagai khalifah penggantinya. Nah itu namanya dinasti, kekuasaan kerajaan seperti itu, tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya setelah khilafatun nubuwah itu adalah mulkun wa rahmatun. Mulkun, kerajaan, wa rahmatun, disertai dengan rahmat. Artinya apa? Kekhilafahan Muawiyah, kerajaan Muawiyah itu adalah kerajaan yang disertai dengan rahmat, bukan kezaliman. Ini fadilahnya Khalifah Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Memang dia adalah malik, ya, raja, tidak menyesuaikan khilafah, tetapi dia masih memiliki fadilah yang sangat banyak. Berikutnya 48, al-khawarij, orang-orang khawarij itu adalah kilabun nari, anjing-anjing neraka. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkannya, sementara guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi mendhaifkannya. Anggaplah sahih. Apa maksudnya? Khawarij itu adalah kelompok sesat yang mereka mengkafirkan kaum muslimin apabila melakukan dosa besar. Maka orang minum minuman keras kafir, orang menjadi pemerintah di Indonesia kafir. Kenapa? Karena pakai syariat, tidak syariat Islam. Berarti semua pejabat-pejabat Indonesia kafir semua, tauhid semua itu. Jokowi kafir, kemudian semua Pak Camatnya kafir semua, Pak RT-nya semua, Pak RW-nya kafir semua, kafir, tauhid. Nah itu pemikiran Khawarij seperti itu, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Nah orang-orang seperti itu adalah kilabun nari, anjing-anjing neraka. Maksudnya nanti akan teriak di neraka seperti biasanya anjing kan teriak-teriak, menggonggong. Nah itu teriak kesakitan, menjerit-jerit, disiksa dalam neraka. Khawarij kelompok sesat, tetapi para ulama sepakat Khawarij adalah masih muslim, sehingga kita mengatakan muslim yang fasik atau yang sesat. Sayyidina Ali ditanya apakah mereka kafir, beliau mengatakan mereka lari dari kekafiran. Apakah mereka munafik? Beliau mengatakan munafik itu sedikit zikir, tapi mereka zikirnya pagi sore. Terus siapa mereka? Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kami, yaitu sesama muslim, tapi mereka melampaui batas kepada kami, mengkafirkan sesama muslim. Khawarij sekarang sudah punah, tapi pemikirannya masih diwarisi oleh sebagian kepala-kepala gundul-gundul kaum muslimin yang ada sekarang ini. Maka hati-hati, panjenengan jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, mengatakan semua pemerintah Indonesia taghut, itu warisan dari pemikiran Khawarij. Harusnya dibagi-bagi hukumnya itu sebagaimana para ulama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan itu sesuai dengan perilakunya masing-masing, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, tidak harus semuanya kafir total, tidak begitu. Karena ayatnya menyebut tiga tadi. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali mengatakan asabathum fitnatun fa'amu wa sammu. Mereka itu adalah orang-orang yang terkena fitnah, akhirnya mereka membuta dan menuli, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin. Semestinya jangan dikatakan kafir kaum muslimin yang melakukan dosa besar, tapi coba dikatakan fasik saja. 49. Al-khairu, kebaikan itu, asra'u, lebih cepat, ila, kepada, al-baiti, rumah, alladhi, yang yu'kalu fihi, dimakan padanya, yaitu banyak tamu, minas syafrati, lebih cepat daripada pisau, ila sanamil ba'ir, kepada punuk unta.
Jadi maksudnya kalau panjenengan itu dermawan, banyak tamunya, maka kebaikan akan cepat datang ke rumah panjenengan. Allah akan kirimkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang banyak tamunya atau orang yang dermawan. Di sini disebutkan seperti lebih cepat daripada pisau kepada punuk onta, karena punuk onta itu katanya dari bagian onta itu yang paling lezat, sehingga kalau orang masak onta pasti yang dipotong pertama kali punuknya, ada paling lezat, kemudian segera dimasak, segera dimakan. 4150. Al khairu, kebaikan itu, asra', lebih cepat, ilal baitil ladzi yughsha, kepada rumah yang dikerumuni, maksudnya dikerumuni oleh tamu. Minasyafrah, lebih cepat daripada pisau, ila sanamil ba'ir, kepada punuk unta. Dua hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, meskipun isinya insyaallah sesuai dengan kenyataan. 51. Al khairu, kebaikan itu, ma'a akabirikum, bersama orang-orang tua di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan dengan dua lafal. Lafal yang pertama al khairu, kebaikan. Lafal yang kedua al barakatu, berkah. Al barakatu ma'a akabirikum, berkah itu menyertai orang-orang tua di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Yang dimaksud orang-orang tua ini bukan tua usianya, tidak harus tua usianya, tapi dua. Satu, tua ilmunya. Dua, tua pengalamannya. Kalau ada orang tua tapi tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, ini tidak ada berkah padanya. Tapi yang punya banyak pengalaman, nah ini berkah ada padanya, sehingga banyak urusan yang bisa dia selesaikan. Kenapa? Sudah banyak makan garam. Atau orang yang pengalamannya belum banyak karena usianya masih muda tapi ilmunya banyak, seperti Imam Syafi'i ketika masih muda sudah mulai berfatwa, usia 15 tahunan, nah, sudah diizinkan berfatwa oleh guru-gurunya. Nah, itu karena ilmunya yang sangat luas. Nah, itu berkah pada mereka. Maka kabir di sini ini bukan tua usia ya, tapi tua ilmu atau tua pengalaman. Tapi biasanya orang tua usia itu juga tua pengalaman karena dia sudah banyak makan garam tadi. 52. Al khairu, kebaikan itu, adah, adalah kebiasaan. Wasyarru, dan keburukan itu, lajajah, juga kebiasaan. Wa may yuridillahu fihi khairan, dan barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah menjadikan dia paham dalam agama. Maka duduknya kita di masjid ini untuk berusaha memahami agama, insya Allah tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Maka mudah-mudahan semua kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kebaikan adalah kebiasaan, keburukan juga kebiasaan. Ini kata-katanya dibedakan, adah sama lajajah, tapi maksudnya sama. Kenapa? Karena memang kebiasaan orang Arab, kata-kata adah itu digunakan untuk kebiasaan tapi yang bermanfaat, maka digunakan untuk al khair, kebaikan. Adapun lajajah ini adalah kebiasaan tapi yang digunakan untuk keburukan, karena diserupakan dengan lujjiyin. Jadi lajajah itu dari lajjatul bahr, atau bagian dalamnya laut, sangat bahaya. Nah, maka sebagaimana kebiasaan buruk itu berbahaya, maka disebut dengan istilah lajajah. Jadi maksudnya gini, kita kalau ingin menjadi baik itu caranya gampang, biasakan, itu akan jadi baik. Panjenengan malas tahajud, biasakan tahajud, nanti jadi ahli tahajud. Makanya kita punya santri, kita paksa tahajud 1 juz, dipaksakan. Insya Allah habis itu kalau sudah jadi kebiasaan jadi ringan. Malah kalau tidak tahajud rasanya kurang enak. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Baca Quran juga gitu, baca Quran 1 juz, biasakan, nanti akan jadi mudah. Al khairu adah. Anda tidak akan membiasakan, tidak akan punya kebaikan-kebaikan tersebut. Orang yang pelit susah untuk sedekah. Kalau dia biasakan terus sedekah, lama-lama akan muncul sifat dermawan itu.
Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti itu. Keburukan sama juga. Keburukan itu kalau dibiasakan nanti lama-lama tambah dodro. Ada orang suka mencuri. Awalnya mencuri permen, akhirnya mencuri roti, akhirnya mencuri uang, akhirnya mencuri HP. Nah, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu gara-gara apa? Lajajah. Dibiasakan terus-menerus, akhirnya berkembang, berkembang, berkembang. Sehingga kalau dia menjadi pejabat pasti akan korupsi. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah suka mencuri. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la'anallahu sariq yasriqul baydah. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya. Kok bisa mencuri telur dipotong tangannya? Kan telur kan harganya murah, 3.000. Sementara dipotong tangan itu harus mencapai nisab sekitar 1.250.000. Nah, ini maksudnya adalah awalnya maling telur, lalu maling yang lebih berharga lagi, lalu maling sampai nisab, akhirnya dipotong tangan. Nah, itu mana lajajah ini tadi. Karena itu yang punya kebiasaan buruk, segera mari kita potong, kita putus kebiasaan itu supaya tidak berlanjut-lanjut. Untuk yang menginginkan kebiasaan baik, maka dipaksakan, dibiasakan, nanti akan muncul menjadi watak bagi kita. 53. Al khairu, kebaikan itu katsirun, banyak, wa may ya'mal bihi, tetapi yang mengamalkan kebaikan itu qalilun, hanya sedikit. 54 sama, al khairu katsirun, kebaikan itu banyak, wa qalilun, dan sedikit fa'iluh, yang melakukannya. Dua hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama, kebaikan itu sebenarnya banyak sekali caranya untuk melakukan itu, tapi yang melakukan sedikit. Kenapa? Karena rata-rata pikiran manusia itu hanya dunia, sehingga kalau makan ya sekedar pengen menikmati saja. Nah, itu berarti bukan kebaikan. Makan sesuatu yang biasa, amaliyah harian, itu bisa menjadi khair, bisa menjadi kebaikan kalau kita niatkan untuk kebaikan. Kenapa Anda makan? Saya niatkan supaya nanti kuat tahajud. Nah, itu jadi khair. Kenapa engkau menikah? Saya niatkan supaya menjaga diri dari maksiat. Kenapa engkau kumpuli istri? Saya niatkan untuk punya anak saleh, sehingga saya mati masih ada yang nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi khair. Tapi banyakkah orang yang melakukan itu? Rata-rata tidak. Rata-rata ngumpuli istri ya cuma apa? Kenikmatan belaka, tidak mikir pahala. Nah, maka mari kita menjadi orang yang wa may ya'mal bihi, yang mengamalkan kebaikan yang sedikit itu, sehingga segala sesuatu diniatkan yang baik, maka akan menjadi pahala bagi kita. Kalau diniatkan untuk kebiasaan, itu hanya biasa saja tanpa ada nilai pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 55. Al khairu, kebaikan itu ma'qudun, terikat, binawasi, pada ubun-ubun al khail, kuda, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wal munfik, dan orang yang menginfakkan harta, alal khail, untuk kuda, kal basit, seperti orang yang menghamparkan kaffahu, telapak tangannya, bin nafaqati, dengan nafkah, dengan sedekah, layak biduha, yang dia tidak pernah menggenggam tangannya. Artinya sedekah terus menerus. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri sahih. Yang dimaksud kebaikan ini adalah dua, yaitu pahala dan ghanimah. Jadi pahala dan ghanimah itu diikat oleh Allah pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Artinya dua hal. Yang pertama, kuda masih dibutuhkan sampai kiamat. Orang mungkin mengatakan sekarang yang diperlukan itu jet, bukan kuda. Sekarang itu yang diperlukan tank, bukan kuda. Itu di tempat-tempat tertentu, Pak. Di tempat-tempat terjal seperti gunung, nah itu masih diperlukan kuda. Maka sesuai sabda Nabi SAW, masih ada pahala untuk kuda itu. Kemudian ini menunjukkan juga bahwa jihad fisabilillah masih berlanjut sampai menjelang kiamat. Makanya hadis ini menurut para ulama termasuk dari dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini kita masih mendengar peperangan antara Palestina dengan
orang-orang Israel. Nah, itu termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi ini, jihad masih ada terus sampai kiamat. Nah, kalau sekarang dengan Iran, ya, tapi aslinya itu adalah perang antara Palestina dengan dengan Israel. Kemudian kalau kita punya kuda, kita kasih makan kuda, itu pahalanya seperti pahala terus-menerus setiap saat. Padahal kita masih ngasih makan kuda itu kan tidak mungkin setiap saat kan. Tapi itu seperti orang yang sedekah terus-menerus. Ini khusus untuk kuda, Pak. Jihad fisabilillah. Nah, kalau sekarang kita tidak kuda, tapi misalnya untuk mobil dan motor, tapi yang digunakan untuk sabilillah, pengajian dan sebagainya, mudah-mudahan juga fadilahnya sama. Nah, sehingga kita isikan bensin pada motor kita yang digunakan untuk fisabilillah, insyaallah juga termasuk dalam bab ini. 56. Al-khailu, kuda-kuda itu ma'qudun, terikat fi nawasiha, pada ubun-ubunnya, al-khairu, kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sama hadisnya. 57. Al-khailu ma'qudun binawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi apa itu kebaikan. Yang pertama al-ajru, pahala. Yang kedua al-maghnamu, ghanimah. Ini sudah saya jelaskan di muka tadi. Kemudian kata-kata ini binawasiha, pada ubun-ubunnya, ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan disebut ubun-ubun tapi maksudnya seluruh tubuhnya itu. Jadi maksudnya zatnya kuda itu ada pahalanya dan ada ghanimah padanya kalau digunakan untuk jihad. Ini seperti perkataan orang Indonesia, tidak tampak batang hidungnya. Kalau kita menyebut batang hidung, kalau orang Arab menyebut ubun-ubun. Penjelasan pendapat yang kedua mengatakan ini disebutkan ubun-ubun memang khusus, dia punya kelebihan ubun-ubunnya itu. Dengan bukti apa? Rasulullah melarang kita untuk motong ubun-ubunnya atau rambut ubun-ubunnya kuda, jangan dipotong. Dalam hadis yang lain. Nah, maka ada dua pendapat tadi. 58. Al-khailu, kuda-kuda itu maqudun fi nawasihal khairu, terikat pada ubun-ubunnya kebaikan, wal yumnu, dan berkah, ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ahluha, dan pemilik kuda, mu'anuna, akan ditolong, alaiha, atas kuda tadi, maksudnya atas menafkahi kuda tadi. Jadi orang yang punya kuda akan ditolong oleh Allah untuk bisa ngasih pakan kuda itu. Duitnya tidak akan kekurangan untuk ngasih pakan kuda. Ini silahkan dicoba. Qalliduha, kalungilah kuda. Wala tuqalliduha, tapi jangan mengalungi kepada kau kuda, al-autar, dengan tali-tali panah. Autar itu adalah tali yang biasanya dipasang di busur panah itu, ya, untuk mana. Nah, itu jangan, kalau tali panah diikatkan pada leher kuda, silahkan diikat tali yang lain, tali rafia silahkan, tali dadung silahkan, tapi kalau autar jangan. Pertanyaan, kenapa tidak boleh autar? Nah, di sini ada 3 jawaban dari para ulama. Jawaban yang pertama, tidak boleh autar karena mereka punya kebiasaan tali autar itu digunakan untuk menolak al-ain. Menolak apa? Al-ain, yaitu mata yang melihat kepada seseorang sehingga menjadi makrusa atau sakit gara-gara mata tersebut. Jadi orang iri melihat kita, akhirnya kita langsung sakit. Nah, supaya kuda itu tidak sakit gara-gara mata orang yang iri yang melihat, dikasih kalung autar. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Ini tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Karena hakikatnya yang bisa menolak keburukan itu hanya Allah, bukan jimat-jimat yang dikalungkan. Jawaban yang kedua, karena autar ini bisa yakhnik. Yakhnik itu bisa mencekik, karena talinya bahaya. Tapi kalau tali rafia insya Allah tidak begitu dahsyat, sehingga insya Allah aman dari tercekik. Nah, maka maksudnya ini jangan dipasangi autar karena talinya bahaya. Jawaban yang ketiga, orang-orang Arab dulu itu biasa masang jaros. Jaros itu adalah lonceng. Loncengnya dikaitkan pada tali autar.
Rasulullah melarang kita punya kendaraan dikasih lonceng pada kalungnya itu, ya, kelinting, nah, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi larangannya tidak sampai haram, larangannya hanya makruh saja. Kenapa larangannya makruh saja? Karena kalau kita punya kendaraan kuda dikasih lonceng begitu, itu akan memudahkan musuh mengetahui tempat kita. Kita lari kan berbunyi kan suara kelintingnya itu. Nah, maka musuh tahu, oh ini kuda kelintingan tuh berarti yang musuh kita itu. Jadi cepat ketahuan. Nah, maka jangan pakai kelinting. Jadi ada galanya karena untuk ain, ada galanya karena mencekik, ada galanya apa? Ada jaros atau lonceng tadi. Berikutnya 59. Al-khailu, kuda itu maqudun fi nawasihil khair ila yaumil qiyamah wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Famsahu, maka usaplah binawasiha, ubun-ubun kuda. Ini termasuk sunnah Nabi, ya, mengusap ubun-ubun kuda sebagaimana kita mengusap anak kecil. Ini menunjukkan sayangnya kepada kuda. Wad'u laha, dan doakan kepada kuda tadi bil barakah, dengan berkah. Wa qalliduha, dan kalungilah dia. Wala tuqalliduha al-autar, tapi jangan dikalungi dengan tali busur. 60. Al-khailu maqudun binawasihal khairu, kuda itu terikat pada ubun-ubunnya kebaikan, wan nailu, dan mendapatkan, yaitu mendapatkan ghanimah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha wal munfiq 'alaiha kabasiti yadin fi sadaqatin, yang menafkahi kuda seperti orang yang menghamparkan tangannya untuk sedekah. Wa abwaluha, dan kencingnya kuda. Wa awrathuha, rawth, arwath, salah ini ya, wa arwathuha. Wa arwathuha, dan tai-tainya, li ahliha, untuk pemiliknya, indallahi, bagi Allah, yaumul qiyamati, besok pada hari kiamat, min miskil jannah, dari minyak wangi misiknya surga. Maksudnya tai yang baunya busuk itu oleh Allah nanti dijadikan menjadi minyak wangi misik di surga. Kenapa? Karena kudanya untuk jihad fisabilillah. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah. Jihad ini ibadah. Nah, bekasnya ada tainya, ada pipisnya. Ini bekas-bekasnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis dengan lafal ini adalah dhaif, tapi secara umum bahwasanya bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah itu sahih dari hadis-hadis yang lain. Ini bab ini tinggal sedikit, kita lanjutkan sampai hadis 44 ya, 64 nih, karena supaya selesai satu bab nih. Bab 161, al-khairu thalatha, kuda ada 3 macam. Yang pertama, farasun lirrahman, kuda untuk Allah. Yang kedua, farasun lisyaitan, kuda untuk setan. Yang ketiga, farasun lil insan, kuda untuk manusia. Ini hadis menunjukkan bolehnya kita bersajak dalam bicara apabila tidak dipaksakan. Rahman, syaitan, insan, ini saja. Kemudian beliau memerinci, fa amma farasur rahman, adapun kudanya ar-rahman, falladhi yurtabat, maka adalah kuda yang diikat fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Fa'alafuhu, maka makanannya, wa rawthuhu, dan tainya, wa bauluhu, dan kencingnya, fi mizani, di dalam timbangan amalnya. Makanya kita punya mobil dikasih nama Farasur Rahman berdasarkan hadis ini. Nah, silahkan kalau nanti punya mobil kasih nama Farasur Rahman, niatkan untuk pahala. Yang kedua, wa amma farasus syaitan, adapun kuda setan, falladhi, maka itu adalah yang yuqamar, digunakan untuk judi, au yurahan, atau digunakan untuk taruhan, alaihi, atasnya. Yang ketiga, wa amma farasul insan, adapun kudanya manusia, fal farasu, maka kuda, yartabitu hal insan, yang manusia mengikatnya, yaltamisu, dia mencari, batnaha, janinnya, ya ditunggu sampai anaknya banyak, nah, kemudian bisa dijual belikan. Fahia, maka kuda itu sitrun, sebagai penutup, min fakrin, dari kefakiran, ya, karena bisa mendatangkan uang. Tapi itu biasa, manusia semuanya pasti cari uang, maka disebut sebagai kudanya manusia biasa. 62, al khailu li thalathah, kuda untuk 3 orang. Hunna li ajrin ajrun,
Ada kuda untuk seseorang jadi pahala, wali rajulin sitrun, bagi seseorang yang lain bisa menutupi, yaitu menutupi hajat, wa ala rajulin wizrun, pada orang yang lain menjadi dosa. Kemudian beliau memerinci. Satu, fa ammal ladzi hiya lahu ajrun. Adapun orang yang kuda itu baginya menjadi pahala. Farajulun, maka seseorang rabataha yang mengikatnya fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Fa atala laha, maka dia pun atala laha, mengulurkan talinya bagi dia, fi marjin, dalam satu tempat yang luas, au raudatin, atau satu kebun. Fama asabat, maka apa yang dia makan, fi tiyaliha, pada talinya tadi, minal marji, dari tempat luas, awir raudah, atau dari kebun tadi, kanat lahu hasanat, menjadi pahala-pahala baginya. Jadi makan apapun jadi pahala. Walau andaha, kalaulah andaikan dia itu qata'at, dia memotong tiyalaha, talinya, fastannat, lalu dia itu meluncat, syarafan, satu langkah, au syarafaini, atau dua langkah, satu loncatan atau dua loncatan, kanat, adalah atharuha, bekas-bekasnya, wa arwathuha, dan tai-tainya, hasanatin lahu, menjadi pahala untuknya. Walau annaha marrat, kalaulah dia itu melewati binahrin, satu sungai, fasyaribat, lalu minum, walam yurid, padahal dia tidak ingin ayyaskiyaha, untuk memberi minum kepadanya, fa inna dzalika, maka hal itu juga hasanatin lahu, menjadi pahala baginya. Yang kedua, rajulun, dan seseorang rabataha yang mengikat kuda, taghanniyan, untuk mencari kecukupan, mencukupi diri, wasitron, dan sebagai sitir, penutup, yaitu penutup dari kebutuhan, wa ta'affufan, dan menjaga diri dari minta-minta, thumma lam yangsa, kemudian dia tidak melupakan haqqallahi, haknya Allah, fi riqabiha, dalam tangkoknya, wa dhuhuriha, dan punggungnya, jadi dia memboncengkan orang. Nah, demikian juga mengeluarkan zakatnya kalau ada zakatnya. Fahiya, maka dia itu lahu, baginya, sitrun, ada tutup, yaitu tutup dari kefakiran. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang rabataha yang mengikat kuda, fakhran, karena kebanggaan, wariyaan, dan riya, waniwaan, dan untuk memusuhi, li ahlil Islam, untuk kaum muslimin, fahiya lahu wizrun, maka itu menjadi dosa bagi dia. Ini disebutkan kuda, tapi berlaku untuk semua kendaraan juga seperti itu. Maka marilah kendaraan kita digunakan untuk yang baik-baik supaya dapat pahala. 63. Al-khailu, kuda itu, fi nawasi, pada ubun-ubun, syakriha, yang berwarna merah, al-khairu, ada kebaikan. Maksudnya kuda yang baik, yang mendatangkan kemenangan dalam perang, itu ciri-cirinya yang warnanya merah bulunya itu. Syakr atau syukr, ya. Syukr situ. Nah, itu adalah warna merah. Oh, syakr. Kenapa? Syakrun. Jadi yang warnanya apa? Bulunya merah. Itu namanya syakr. Kenapa beliau itu tafaul dengan kuda yang warna bulunya merah? Karena pada suatu hari beliau mengirim satu sariyah, pasukan perang. Kemudian pasukan perang ini setelah menang dalam peperangan, yang pertama kali datang ke Madinah memberi kabar gembira itu orang yang pakai kuda warna merah. Nah, maka Rasulullah kemudian tafaulan dengan kuda warna merah. Maka disuruh pilih kuda yang warna merah. 64 terakhir. Al-khaymatu, kemah, maksudnya kemah dalam jannah, yaitu istana jannah. Durratun, itu adalah mutiara mujawwafatun, yang luas bagian tengahnya. Tuluha, yang tingginya fis sama, ke langit, situna milan, 60 mil. 1 mil itu adalah 1,8 kilo. Nah, dikali 60. Fi kulli zawiyatin, pada setiap sudut, minha, dari istana tadi, lil mukmin, bagi orang beriman, ahlun, ada istri, la yarahum, yang tidak melihat mereka, al akharun, istri-istri yang lain, itu saking luasnya kemah atau istana di dalam jannah tadi. Yang dimaksud kemah di sini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat apa? Ar-Rahman ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang mereka itu berada di dalam kemah-kemah
Disebut kemah maksudnya istana, ya, karena tadi yaitu besar sekali, ya. Tingginya saja ke atas 60 mil, 1,8 kilo, atau anggaplah 2 kilo kali 60 berarti sudah 120 kilo, jauh sekali ini, tinggi sekali. Nah, mudah-mudahan semua kita masuk dalam khiyam ini dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan pada harfud dal, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf dal. Yang pertama adalah dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit dengan mengeluarkan sedekah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.